warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Selamat malam Pak Saiful. Tidak terasa sudah di hari ketiga di BIMTEK 32 jam finalisasi penilaian kinerja untuk kepala sekolah dan guru di PMM, dan besok adalah materi kinerja semester 1 tahun 2024 yang akan dibahas oleh Pak Koklis ya Bapak Ibu. Jadi jangan nggak hadir untuk besok. Baik, Pak. Pemateri hebat kita adalah Pak Saiful Fadilah, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Cilegon, Banten, Provinsi Banten, dan juga Sahabat Rumah Belajar Provinsi Banten. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Saiful. Baik, terima kasih Mbak Umi. Salam dari Pak Muklis. Salam dari Pak Muklis, ya Allah, pakai salam-salam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua Bapak dan Ibu guru kepala sekolah hebat se-Indonesia. Alhamdulillah tidak terasa ini malam ketiga. Insya Allah dari 2 malam terakhir kemarin kita sudah sedikit mungkin dapatlah memahami, cukup memahami, bahkan mungkin ada sangat memahami. Kenapa? Karena pembahasan mengenai kinerja, PMM, dan sebagainya memang ini sudah mulai gandrung dari bulan Januari ya. Sehingga banyak pelatihan, kemudian webinar, workshop, dan lain sebagainya yang diselenggarakan baik oleh Kombel dari satuan pendidikan masing-masing, maupun kita sebagai guru yang aktif mengikuti pelatihan dimanapun berada. Sebegitu banyak berseliweran di dunia maya. Dalam rangka apa? Tentu satu tujuannya sama, yaitu dalam rangka memahami betul tentang penggunaan atau pelaksanaan PMM yang di kurikulum Merdeka ini. Bagian dari kurikulum Merdeka ini adalah program yang dicanangkan oleh Menteri ya Nadiem Makarim. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, kalau bicara PMM, kinerja yang konon kabarnya terintegrasi, di sisi lain ini justru banyak dan sangat banyak membantu Bapak dan Ibu guru jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berkaitan dengan kinerja. Kenapa sangat membantu? Sebetulnya tidak begitu rumit ketika kita ingin naik gunungan dibandingkan dengan sekarang. Kalau dulu kan sangat banyak sekali komponen-komponen yang harus dilakukan. Tetapi dengan hadirnya PMM, ini yang terintegrasi, nah ini ada pengecualian bagi bagi dunia pendidikan, dalam hal ini adalah dinas pendidikan dan guru, jika dibandingkan dengan OPD yang lain. Dan kalau OPD yang lain tetap berfokus pengerjaan kinerja itu di EKIN, BKD, PPKN. Tapi untuk guru terintegrasi. Hanya masalahnya, Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang selalu saya sampaikan, keintegrasian PMM dengan kinerja BKN itu memang belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena sampai hari ini masih ada di antara guru dan bahkan mungkin banyak yang kinerja di PMM-nya, IRHK yang dibuat di PMM-nya itu masih belum terbaca di kinerja. Solusinya seperti yang saya sampaikan semalam, untuk penginputan RHK di kinerja mau tidak mau harus dilaksanakan secara manual. Jika tidak muncul otomatis, itu diperbolehkan. Nah, pada malam hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan rangkaian dari mulai kita mengenal tentang PMM, bagaimana pembuatan RHK, kemudian bagaimana observasi, bagaimana tindak lanjut, dan bagaimana yang terakhir tadi malam itu refleksi. Semuanya tentu kegiatan-kegiatan itu bermuara pada ujungnya tentang sebuah angka atau nilai yang dikeluarkan oleh sistem, yang nantinya akan ditarik oleh yang nantinya akan masuk kepada kinerja kita yang ditarik oleh BKSDM. Nah, siapa yang memberikan nilai itu adalah
pejabat penilai, tetapi keluarnya adalah sistem, gitu kan. Nah, berkaitan dengan hal itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya coba malam ini untuk lebih fokus kepada apa namanya, bagaimana kepala sekolah atau bagaimana kepala sekolah memberikan penilaian sampai pada akhirnya guru dapat mengetahui nilainya di semester 1 ini eh, berapa gitu kan. Atau misalkan memenuhi syarat tidak. Nah, ini saya tampilkan dulu. Nah, di sini Bapak dan Ibu perlu saya berangkat dari sini dulu. Ini adalah akun yang dimiliki oleh guru dengan posisi sudah 100%. Ini dulu ya. Sampai bulan Mei ini misalkan ada yang sudah 100%. Sudah banyak sebetulnya yang 100%. Nah, persoalannya bagaimana dengan yang masih 75%? Atau barangkali masih ada yang 50% atau yang 25%. Ini segera diselesaikan di bulan Mei sampai Juni. Syukur-syukur sampai 100% ini tidak harus sampai Juni, karena Juni itu sudah tinggal menunggu nilai akhir. Nilai akhir untuk apa namanya, untuk semester 1, yaitu dari periode Januari sampai Juni 2024. Nah, berkaitan dengan ini juga Bapak dan sekalian, mungkin sebagai apa ya namanya, tugas atau ya tugas lah, bagi bukan tugas ya, artinya sebagai bentuk keberhasilan webinar kita, Pak Muklis kemarin itu juga mempertanyakan apa kira-kira yang mungkin sebagai bukti bahwa webinar ini cukup berhasil. Ya Pak Muklis atau saya juga menyarankan, paling tidak, saya bilang paling tidak Bapak dan Ibu guru dapat mengupload atau dapat mengupload screenshotnya dari pelaksanaan kinerjanya. Nah, minimal berapa? Misalkan 75% misalkan. Oh, saya udah 100%, itu bagus. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi barometer kita, yang tadinya Bapak dan Ibu 50%, kemudian sekarang sudah menjadi 100%, karena ada kemarin 2 hari Ibu dan kepala sekolah dan guru bekerja sama untuk menyelesaikan, sehingga di malam ini atau besok ini udah 100%. Nah, ini yang nanti di screenshot kemudian nanti dimasukkan ke kantong tugas. Apakah harus 100%? Tidak tentunya. Ya paling tidak 75% itu juga sudah cukup aman. Syukur-syukur sudah 100% semua. Gitu kira-kira. Nah, untuk mencapai ke sini tadi malam juga, atau dari malam pertama juga sudah kita apa namanya, sudah kita bahas. Hanya persoalannya Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa Bapak dan Ibu, jangan lupa selalu ngecek ini. Jadi tidak mentang-mentang sudah 100% kemudian dianggap sudah selesai. Kenapa Bapak dan Ibu bisa melihat dikumpulkan dokumen ini? Ini dicek, kumpulkan dokumen di pengembangan kompetensi, dan kumpulkan dokumen di tugas tambahan. Apakah ini sudah dikumpulkan atau belum? Apakah ini sudah semua terkumpulkan atau belum hasil bukti dukungnya, kan dokumen pendukungnya. Jika Bapak dan Ibu masih ada di sini yang belum diupload, dikumpulkan, segera dikumpulkan sesuai dengan RHK yang Bapak Ibu buat. Begitupun dengan tugas tambahan. Tugas tambahan ini kan banyak sekali ya, ada semacam wali kelas, pembina kesiswaan, wakil kepala sekolah, dan lain-lain. Nah, ini maksudnya kepada tugas tambahan. Apakah tugas tambahan ini penting? Sebetulnya semua penting. Hanya nanti ada kategorinya pendukung dan ada kategori pokok. Gitu. Ini dicek. Jika belum, segera dikumpulkan. Inilah kalau sudah terkumpul, maka nanti kepala sekolah bisa melihat di bukti dokumen yang terkumpul, dan disitulah akan ditelaah, dicek, kemudian akan dinilai. Gitu. Karena 100% ini sebetulnya ini dokumen ini tidak ada kaitannya, 100% ini adalah pelaksanaan kinerja gitu. Tapi kalau dokumen pendukungnya kan belakangan. Nah, ini juga harus segera dicek ya.
Kemudian Bapak dan sekalian, setelah Bapak dan Ibu ngecek, setelah Bapak dan Ibu guru mengupload bukti dukung tadi, di sini kepala sekolah bisa melihat atau memberikan nilai. Kepala sekolah ada 3 langkah yang harus dilakukan, ya, yang harus dilakukan. Di sini ada 3 langkah. Rincian penilaian kinerja, lakukan penilaian untuk praktek kinerja dan perilaku kerja, serta periksa kelengkapan dokumen. Ini yang saya maksud tadi. Ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan observasi, kemudian kinerja, kemudian perbaikan, kemudian juga refleksi. Nah, di sini kepala sekolah bisa melihat, klik nilai. Nah, kemudian ada isian yang cukup banyak, kalau tidak salah ada 10 komponen, itu sampai pada akhirnya nanti ini menjadi 3/3. 3/3 dan lingkarannya sudah menjadi biru. Ini ada di akun kepala sekolah seperti ini, biru. Nah, setelah ini selesai biru, kemudian kepala sekolah juga akan menilai perilaku kerja kita. Perilaku dan lakukan penilaian untuk seluruh aspek perilaku kerja. Ya, dinilai, kemudian ketika sudah dinilai akan keluar di sini tulisan 1/1 dan lingkarannya menjadi biru semua. Gitu. Nah, yang terakhir, kepala sekolah juga ngecek kelengkapan dokumen yang tadi, ya, yang tadi diupload oleh guru, periksa untuk pengembangan kompetensi dan tugas tambahannya. Ini juga ada 6 komponen. Kemudian nanti ketika sudah diperiksa oleh kepala sekolah, kemudian dinilai, nah ini akan tulisannya akan berubah menjadi 6/6 dan kemudian di sini nanti akan biru semua. Nah, artinya ketika ini sudah biru semua, 3/3, 1/1, kemudian 6/6, nah, kepala sekolah tinggal memberikan nilai. Nah, peraturan pemberikan nilai, nah, bagaimana kan begitu. Nah, sebelum ke cara pengaturan nilainya, nanti di sini Bapak dan Ibu ada kolom kolom yang tentunya kolom guru yang kita nilai, yang oleh kepala sekolah nilai. Di sini kepala sekolah memberikan nilai. Kategori nilai yang digunakan itu kategori yang memang dikaitkan dengan PKD, itu ada nilai cukup, baik, dan sangat baik kan gitu. Nah, bagaimana perhitungannya? Nah, ke sini Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, nah, ini yang sudah diperiksa, ya, sudah diperiksa, kemudian nanti akan diberikan nilai seperti ini. Yang saya tadi katakan, ini ada bulat-bulat seperti ini. Ini artinya sudah selesai. Nah, masuk ke sini Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana ilustrasi penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Di sini Bapak dan Ibu guru dan juga kepala sekolah ada 5 komponen yang memang menjadi penilaian untuk pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Yang pertama, rating praktik kinerja. Bagaimana seorang guru yang dinilai oleh atasannya tentang praktik kinerjanya. Kemudian bagaimana yang kedua, kemudian bagaimana poin pengembangan kompetensinya. Nah, kalau praktek kinerja dan pengembangan kompetensi itu berbeda, ya. Kalau pengembangan kompetensi itu tadi lebih kepada pelatihan, ikut webinar, ikut seminar, yang bukti dukungnya itu dibuktikan dengan sertifikat. Biasanya seperti itu kan. Kemudian rating perilaku kerja. Rating perilaku kerja ini adalah penilaian berdasarkan hasil observasi di kelas, gitu kan. Berdasarkan hasil observasi di kelas, ini yang namanya rating perilaku kerja. Ratingnya berapa sih gitu. Nah, ini kewenangannya semua ada di kepala sekolah. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu baru penetapan predikat kerja. Nah, penetapan predikat kerja ini tadi ada cukup, ada baik, dan ada sangat baik. Setelah keluar itu, setelah ditetapkan predikat kerjanya apakah cukup, baik, atau sangat baik, maka akan menjadi yang namanya angka kredit. Kira-kira seperti itu. Nah, ini di sebelah kanan sebagai bentuk ilustrasi Bapak dan Ibu sekalian.
Eh, yang pertama ini ilustrasinya Ibu Sri Haryati 35 tahun sebagai ASN guru madya. Kemudian di sebelahnya ini ada Pak Hendrawan 29 tahun sebagai ASN guru ahli muda. Nah, dari rating praktek kerjanya, Ibu Sri ini dinilai oleh pimpinannya itu di atas ekspektasi. Itu sangat baik berarti kan. Kemudian Pak Hendrawan juga dinilai oleh pimpinannya itu di atas ekspektasi. Ini secara rating praktik kerja, ya kan. Kemudian di penilaian pengembangan kompetensi, Ibu Sri 36 poin. Sedangkan Pak Hendrawan itu 64 poin. Mengapa ini berbeda? 36 poin ini dari mana dan 64 poin ini dari mana? 36 dan 64 poin ini adalah berdasarkan RHK yang Bapak Ibu buat di bulan Januari, ya kan? Yang menurut aturan minimal 32 poin, ya. 32 poin. Kok ini kenapa 36 poin? Karena Bu Sri ini membuat RHK melebihi dari standar minimal. Bolehkah? Boleh. Tetapi ingat, tadi malam saya sampaikan, jangan sampai kita mengejar 36 poin, apalagi 64 poin, tetapi tidak dapat dilaksanakan, bahkan jadi beban kepada guru untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena poin pengembangan prestasi ini bukan yang menentukan angka kredit atau penetapan angka kredit. Bukan. Jadi 36 poin, 64 poin ini bukan hal yang menentukan penetapan angka kredit. Tetapi ini sebatas pendukung saja. Kalau begitu, ini tidak penting. Enggak juga. Kenapa? Tidak mungkin kita akan melakukan praktek kerja dan perilaku kerja jika RHK-nya tidak dimuat. Kan begitu. Tetapi lagi-lagi bahwa jangan berpatokan ke sini. Kinerja Bapak dan Ibu mendapatkan kinerjanya itu cukup baik atau sangat baik, itu bukan dari poin pengembangan kompetensi. Tetapi pengembangan kompetensi merupakan faktor pendukung. Gitu. Kemudian yang ketiga, Bapak dan sekalian, di ilustrasi ini, Ibu Sri rating perilaku kerjanya sesuai ekspektasi pimpinan. Sedangkan Pak Hendrawan itu di atas ekspektasi pimpinan. Ini untuk rating perilaku kerjanya. Kemudian akhirnya ditetapkanlah ya, penetapan predikat kerjanya. Predikat kerja Ibu Sri kategorinya baik, ya, berdasarkan perhitungan ini. Kemudian penetapan rating predikat kerjanya Pak Hendrawan itu sangat baik. Nah, untuk menentukan angka kreditnya, maka di sini 100% kali 37,5 berarti 37,5 untuk angka kredit dari penetapan predikat kerja ini. Begitupun yang sebaliknya, itu 150% kali 25 sama dengan 37 poin. Mengapa ini 150%? Bapak dan Ibu perhatikan di rating perilaku kerja, ya kan? Ini yang membuat jadi 150. Kenapa? Ini karena posisinya sangat baik. Kalau posisinya sangat baik itu pembandingnya adalah 150%. Kalau baik itu 100%. Kenapa ini baik? Kenapa ini sangat baik? Perhatikan dari atas. Rating praktek kerja di atas ekspektasi, ini di atas ekspektasi sama ya Bapak dan Ibu.
Kemudian poin pengembangan ekspektasi 36 poin, ini 64 poin, berbeda gitu kan. Tapi ini jangan melihat ke perbedaannya dulu. Yang pasti ini sudah baik, ini juga sudah baik. Kemudian di rating perilaku kerja, ini penilaiannya sesuai ekspektasi. Sedangkan Pak Hendrawan di atas ekspektasi. Maka setelah diakumulasi dari rating perilaku kerja, poin pengembangan rating perilaku kerja, penetapannya jadi ini baik, kemudian ini sangat sangat baik. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti hitungannya ke bawah. Nah, ini sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Jadi sudah ketahuan bahwa di bulan Juni nanti itu, di akhir bulan Juni akan muncul nilai predikat kerja kita itu terkategori baik atau sangat baik. Yang nantinya Bapak dan Ibu ini akan dimuat di sini. Akan dimuat di sini oleh kepala sekolah. Dimuat di sini. Yang otomatis Bapak dan Ibu setelah kepala sekolah memberikan predikat kerja di sini akan terbaca oleh sistem, kemudian sistem akan mengirimkan data ini ke Ekin BKN. Nah, inilah yang saya maksud beberapa kemarin malam dan makan kemarinnya, bahwa BKN atau di BKSDM itu tidak akan menilai prosesnya, tidak akan menilai prosesnya, yang dinilai atau yang diambil adalah nilai akhirnya, baik, cukup, baik, atau sangat sangat baik. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian Bapak dan sekalian perhatikan ke sini. Bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Yang pertama, Bapak dan Ibu, penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang pegawai, guru, dan kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai, yaitu kepala sekolah atau pengawas sekolah. Kepala sekolah itu kewenangan menilai guru, sedangkan kepala sekolah kewenangan untuk dinilainya ada di pengawas sebagai pejabat yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kinerja sekolah. Nah, di sini makanya seorang kepala sekolah itu kan bebannya ada dua. Yang pertama, kepala sekolah harus menilai guru. Yang kedua juga harus melaksanakan kinerja yang dinilai oleh pengawas. Jadi bebannya ada dua kalau kepala sekolah. Bagaimana jika kepala sekolah hanya melakukan penilaian terhadap guru tanpa melakukan kinerja seperti yang dilakukan guru? Maka otomatis Bapak dan Ibu, kepala sekolah tidak akan terbaca namanya di akun pengawas. Kenapa? Karena tidak melakukan kinerja seperti yang dilakukan kinerja oleh guru. Jadi sama-sama melakukan itu. Dan jedanya pun tidak begitu jauh. Ketika guru bisa mulai melakukan perencanaan RHK, nah tanggal 1, kemudian kepala sekolah sudah mulai bisa melakukan tanggal 15 Januari dulu, kan seperti itu. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa baik guru maupun kepala sekolah, guru sebagai pribadi guru, kepala sekolah sebagai pribadinya, itu sama-sama melakukan kinerja. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua, angka kredit yang diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengali. Nah, ini yang tadi di atas itu saya sampaikan. Untuk predikat kinerja sangat baik di sini, itu faktor pengalinya 150%. Tentu ini yang diharapkan oleh semua guru, kepala sekolah dapat memberikan predikat kinerja ini sangat-sangat baik, 150. Kemudian yang kedua, predikat kinerja itu baik-baik itu faktor pengalinya itu 100%. Sedangkan cukup 75%, kurang 50%, sangat kurang 25%. Nah, ilustrasinya tadi seperti yang di atas, seorang guru muda mendapat predikat kinerja sangat baik, maka akan mendapatkan angka kredit sebesar 25 kali 150%, berarti 37,5 nilai yang didapat, kira-kira kan seperti itu.
Nah, bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan sekolah? Ini masuk yang ketiga. Penetapan predikat kinerja didasarkan pada hasil penilaian kinerja yang dilakukan oleh pejabat penilai, baik guru maupun kepala sekolah, baik kepala sekolah maupun pengawas, mengacu pada 4 variabel. Yang pertama yang dinilai tadi praktek kinerja, praktek kinerja. Yang kedua pengembangan kompetensi. Nah, di sini ada tulisan Bapak dan Ibu, ya bisa kelihatan. Pengembangan kompetensi ini hanya menjadi pertimbangan bukti dukung. Bukti dukung yang seperti sertifikat segala macam hanya dipertimbangkan saja. Jadi sekali lagi yang dikejar bukan banyaknya sertifikat, tapi kualitas kinerja, praktek kinerjanya. Dan yang paling penting lagi di sini ada perilaku kinerja. Perilaku kinerja dinilai, kemudian praktek kinerja dinilai, sedangkan pengembangan kompetensinya hanya menjadi dasar pertimbangan. Yang keempat, dokumen akuntabilitas ini harus dikumpulkan. Karena yang menjadi dasar kesempurnaan penilaian kinerja, kemudian perilaku kerja, kemudian pengembangan kompetensi harus semua dikumpulkan. Jika tidak dikumpulkan, maka kepala sekolah tidak bisa memberikan pembenaran atas kinerja maupun atas praktek kinerja maupun perilaku kinerja. Nah itu. Yang keempat, Bapak dan Ibu sekalian, penilaian praktek kinerja, pejabat penilai menilai upaya meningkatkan satu indikator kinerja oleh pegawai, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, yang dilakukan sepanjang pelaksanaan siklus peningkatan kinerja. Yang menjadi aspek penilaian yang digunakan adalah upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Perilaku kinerja yang dinilai oleh guru, Bapak dan Ibu, bermuara di 3 poin ini. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu melakukan refleksi yang dilihat dan dinilai oleh kepala sekolah. Apakah Bapak dan Ibu sesuai dengan yang memang dibuat atau sesuai dengan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah? Jika ada kekurangan, ini direfleksi. Kemudian ada upaya untuk mempelajari. Ada upaya untuk mempelajari dan ada perubahan praktek di kemudian hari. Ini yang menjadi titik berat Bapak Ibu kepala sekolah melihat kinerja guru sebelum memberikan penilaian. Hanya ini, tidak berpatokan kepada pengembangan kompetensi. Ini hanya dipertimbangkan saja. Itu, Bapak dan Ibu ya. Yang kelima, Bapak dan Ibu, pada aspek pengembangan kompetensi, seorang pegawai, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, wajib menyelesaikan kegiatan pengembangan kompetensi minimal 32 poin. Jadi di sini jelas, hukumnya wajib tetapi hanya menjadi pertimbangan. Kenapa wajib? Karena pengembangan kompetensi yang 32 poin itu akan menjadi acuan praktek kinerja dan perilaku kinerja. Menjadi acuan apa? Karena RHK akan keluar setelah Bapak dan Ibu mencantumkan pengembangan kompetensinya. Banyaknya poin yang didapat tidak dinilai. Ingat, tidak dinilai, tetapi dipertimbangkan oleh pejabat penilai. Dalam hal ini guru oleh kepala sekolah, sedangkan kepala sekolah oleh pengawas sekolah dalam penilaian praktik kinerja. Gitu. Pertanyaan lah kalau gitu ngapain gini, ada juga kemarin tuh ngapain saya kalau gini enggak nih, tidak juga Bapak dan Ibu, karena tadi 32 poin ini menjadi acuan kan untuk pelaksanaan penilaian praktek kinerja dan perilaku kinerja tetap harus dilakukan, tetapi tidak menjadi patokan untuk dinilai. Ini cukup jelas. Ini kenapa saya sampaikan berkali-kali, karena ini ke depannya nanti Bapak dan Ibu di bulan Juli
di bulan Juli 2024 kita sudah masuk ke semester 2, akan mengulang kembali kegiatan ini dari awal untuk membuat RHK kembali kan, gitu kira-kira seperti itu. Lalu yang keenam, Bapak dan Ibu, penilaian perilaku kerja. Ini kan praktek kinerja. Pejabat menilai upaya peningkatan 7 perilaku kerja oleh pegawai, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, pada akhir masa pengolahan kinerja. Kita masih ingat yang 7 aspek perilaku kerja yang dinilai itu berorientasi pelayanan. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu pada saat mencantumkan poin orientasi pelayanan, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah sesuai dengan yang Ibu cantumkan saat itu ketika misalkan dinilai, diobservasi oleh kepala sekolah? Kemudian akuntabel, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. 7 poin ini menjadi penilaian perilaku kerja. Poinnya sangat besar dan bisa saja menentukan selain praktek kinerja. Gitu. Jadi ilustrasi logikanya begini Bapak dan Ibu. Praktek kinerja itu lebih kepada pemahaman dan pelaksanaan konten, gitu kan, kalau istilah mengajar ke konten. Tetapi kalau penilaian perilaku kerja itu lebih kepada konteksnya, gitu, lebih kepada konteks, kayak apa ya, lebih kepada apa ya, menyapa anak dengan menyebut namanya, kemudian senyum, itu lebih kepada ke sana. Tapi kalau praktek kinerja itu lebih kepada kontennya gitu. Misalkan bagaimana Bapak dan Ibu meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu kan lebih ke sana. Ini bisa jelas berbeda dua-duanya. Oleh karena itu, 2 poin ini menjadi poin penting dalam kepala sekolah melakukan penilaian. Adapun pengembangan kompetensi, sertifikat, dan lain sebagainya, itu faktor yang dipertimbangkan saja. Nah, yang ketujuh, Bapak dan Ibu, dalam aspek dokumen akuntabilitas, seorang pegawai, dalam hal ini adalah guru dan kepala sekolah, wajib mengumpulkan dokumen terkait sebagai bentuk akuntabilitas. Tadi di atas disampaikan, ketika Bapak dan Ibu sudah biru 100%, Bapak dan Ibu cek dikumpulkan. Ada menu kumpulkan itu. Khawatir di situ ada dokumen yang belum dikumpul. Contoh misalkan di praktek kinerja, misalkan Bapak dan Ibu, Bapak dan di praktek kinerja tetapi di unsur tugas tambahan, Bapak dan Ibu sebagai wali kelas, apa yang diupload di dokumen apa yang diupload sebagai wali kelas? Tentu program wali kelas dan laporan kerja wali kelas. Lupa mengupload misalkan, sehingga kepala sekolah di akun kepala sekolah ini ada yang tidak terbaca gitu. Nah, ini yang wajib Bapak dan Ibu berulang-ulang dipastikan bahwa dokumen akuntabilitas itu harus dikumpulkan. Nah, itu 7 poin ini yang menjadi acuan Bapak dan Ibu ketika ini sudah dilakukan oleh kita, kemudian kepala sekolah memberikan penilaian. Di sini maka artinya kita berhak mendapatkan penilaian apakah baik, cukup baik, atau sangat sangat baik. Nah, bagaimana lini masa pengolahan praktek kinerjanya? Nah, di sini tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu, pengolahan praktek kinerja ini dilakukan sebanyak 2 siklus dalam setahun. Nah, kita sekarang ada di posisi ini, upaya tindak lanjut. Ya, ada upaya tindak lanjut. Dari Januari itu pembuatan SKP, kemudian Februari itu diskusi. Nah, ini akan terulang lagi, Bu, di bulan Juli ya, akan terulang lagi di bulan Juli. Kemudian di bulan Maret itu observasi kinerja dan diskusi tingkat lanjut, ini kan sudah dilakukan. Kemudian di bulan April upaya tindak lanjut, ya.
sampai Mei upaya tindak lanjut, dan di bulan Juni nanti refleksi tindak lanjut dan penilaian. Nah, ini yang kita tunggukan di bulan Juni. Begitupun di siklus kedua, yaitu di bulan Juli kembali lagi seperti di bulan Januari, membuat AGSKP, kemudian diskusi persiapan, melakukan observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut, dan penilaian. Ini juga akan memunculkan nilai di siklus kedua di bulan Desember. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian kita. Pertanyaannya kadang-kadang suka begini, Bapak dan Ibu, ini apakah tidak membebani ya? Tidak membebani guru untuk selalu sekarang ini ditekankan kepada administrasi guru gitu kan. Menurut saya, jadikan ini sebagai sebuah umpan, ya, sebagai sebuah umpan untuk selalu meningkatkan kompetensi diri yang arahannya sudah teratur. Jadi ibarat begini, ketika kita akan menuju ke suatu tempat yang lebih baik, ya, dari misalkan suatu tempat yang biasa-biasa saja, kemudian kita akan menuju ke suatu tempat yang lebih baik, lebih nyaman, lebih rapih, dan sebagainya, kita tidak tahu jalannya kemana, gitu kan. Nah, kemudian ada seseorang yang memberikan jalan. Kalau mau ke tempat ke sana, ini loh tahapannya. Di situ berangkat dari sini ke sana, dari sana belok ke sini, dari sini ke sini. Itu akan sampai. Dibandingkan kita tidak sama sekali tidak tahu harus kemana jalannya. Bisa saja kita muter-muter hanya di satu titik saja. Begitupun dengan kita selaku pendidik, Bapak dan Ibu. Sebagai bonus lah, katakan seperti kenaikan golongan, kenaikan pangkat, honor, gaji, dan lain sebagainya, itu adalah bonus kita. Bonus yang memang tidak bisa dibandingkan dengan kinerja amaliah kita. Nah, untuk mencapai bonus itu pemerintah memberikan jalan gitu dan aturan. Aturannya yang sekarang dibuat yaitu namanya PMM yang terintegrasi dengan kinerja kita. Oleh karena itu, jika masih ada pemikiran kita yang masih ini menjadikan beban, menurut saya bukan beban, tetapi inilah proses yang harus dilakukan. Jika ini dijadikan beban, Bapak dan Ibu, kita tidak punya waktu untuk berpikir meningkatkan keterampilan, kecerdasan anak, karena habis waktu kita di sini jika ini menjadikan beban. Tapi insya Allah kita ini ya enjoy saja, dinikmati saja. Oleh karena itu saya selalu sampaikan ke teman-teman guru bahwa jangan dipusingkan dengan hal-hal seperti ini. Ini jalani saja. Ketika tidak paham bertanya, ketika sudah paham kerjakan, dan kerjakanlah secara kolektif kolegian agar tidak merasa sendiri kerjanya. Kan di satuan pendidikan juga guru kan lebih dari satu gitu, sehingga bisa saling tanya, saling segala macam. Jadi enjoy saja kira-kira seperti itu. Baik. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita masuk ke tabelnya. Ini tabel angka kredit Permen PAN RB 2023. Jadi di sini dari mulai golongan Bapak dan Ibu, golongan 3A, 3B, 3C, kemudian sampai ke 3D dan ke-4. Nah, di sini di ahli pertama golongan 3A yang contohnya misalkan yang kalau PNS baru kan tidak ada ya. P3K masuk jadi guru biasa menjadi masuk P3. Maka di sini nilai kumulatifnya, angka kredit nilai kumulatifnya itu 0, dinolkan. Dinolkan. Kita 0 nggak punya. Pertambahannya juga 0, angka kredit per tahunnya masih kosong. Dan untuk uji kompetensinya juga masih kosong karena ini baru masuk. Nah, dari 3A ke 3B, dari 3A 3B, seorang P3K atau guru lah PNS, di sini dalam hal ini juga P3K, untuk mencapai 3A ke 3B itu angka kumulatif, angka minimal kumulatifnya itu 50. Ya, 50. Kemudian pertambahannya otomatis 50, berarti angka kredit per tahunnya itu 12,5
Kenapa 12,5? Karena untuk mencapai ini kan sampai ke 4 tahun. Biasanya kan sampai ke 4 tahun. Nah, ini untuk golongan 3A mau ke 3B. Dari 3B mau ke 3C otomatis membutuhkan apa? Membutuhkan angka kredit minimal kumulatif 100, ya kan? Angka minimal kumulatif 100. Nah, angka pertambahannya di sini sudah ada 50 kan. Ya, di sini 50. Maka angka per tahunnya itu 12,5. Tetapi harus mengikuti yang namanya uji kompetensi. Sekarang ini peraturan barunya kan seperti itu. Harus ada uji kompetensi. Nah, ini dari 3B ke 3C. Kemudian begitu pun seterusnya, Bapak dan Ibu. Sekarang ketika seorang guru ASN maupun P3 itu sudah di 3C, maka angka akumulatifnya itu dimulai dari nol kembali, dinolkan lagi gitu kan. Nah, ini sudah karena kita posisinya sudah di 3C. Nah, untuk menuju dari 3C ke 3D, maka angka kredit minimal kumulatifnya harus 100 gitu kan. Pertambahannya 100, maka per tahun di sini harus 25. Kenapa 25? Karena kenaikan golongan itu kan mencapainya kan per 4 tahun, sudah melakukan 4 tahun, sehingga 25 itu per tahun. Kira-kira kan begitupun Bapak dan Ibu dari 3D mau ke 4A dan seterusnya, yang dibutuhkan angka kumulatifnya adalah 200. Sementara pertambahannya sudah ada 100, angka per tahunnya 25, tetapi harus mengikuti uji kompetensi. Dan seterusnya Bapak dan Ibu dari 4A dinolkan lagi dan seterusnya dan seterusnya. Ini tapi lebih jelasnya tentang peningkatan perhitungan angka kredit itu kalau tidak salah Pak Muklis ini ahlinya lah, kira-kira tadi sampaikan salam bahwa ini akan disampaikan mungkin besok atau dan sebagainya. Nah, ini hanya sekedar gambaran saja Bapak dan Ibu sekalian. Jujur bahwa tidak munafik, semua guru yang dikejar ini, yang dikejar ini sebagai bonus tambahan, tetap kita juga tidak begini. Maksudnya gini, ya sudahlah kita ngajar lillahi ta'ala, gaji sudah dapat, kemudian mau ngapain lagi, nggak gitu juga gitu kan. Sebagai manusia biasa ya tentu ingin ada perbaikan, baik perbaikan apa namanya kuantitas dari kita sebagai guru maupun perbaikan apa namanya kita sebagai manusia yang tentu masih membutuhkan hal-hal ini. Jadi jangan dinafikan bahwa ini adalah proses yang harus dilakukan, yang ujung-ujungnya tetap yang ini menjadi bonus yang memang penting sebetulnya ya bagi guru. Jangan bilang itu nggak penting, jangan. Ini penting bagi guru. Kalaupun ada guru yang memang tidak terlalu tertarik dengan kenaikan golongan, ya sudahlah, cukup, ya itu kan hak, silakan saja, boleh-boleh saja ya Bapak dan Ibu. Oke, nah ini salah satu ilustrasinya. Baik, nah sekarang saya masuk ke ilustrasi kejadian. Nah, tadi yang di atas itu Pak Hendrawan seorang guru pangkat 3D, ya kan, dengan nilai pak konversinya 132,513, ia menargetkan 2 tahun lagi bisa naik jenjang jabatan ke 4A atau ahli madya. Berapa angka kredit yang dibutuhkan oleh Pak Hendrawan? Tadi 3D mau ke 4A gitu kan. Nah, angka yang dibutuhkan itu 200 ya. 200. Sedangkan Pak Hendrawan sudah memiliki pak-nya itu 132 ketika di 3D dengan 132, sehingga Pak Hendrawan kekurangannya itu 67,487 poin, ya kan. Nah, angka kredit yang harus diperoleh per tahun, ya kan, angka kredit yang harus diperoleh per tahun berarti 2 semester Bapak dan Ibu, sebanyak 67,487 poin dibagi 2, berarti per tahunnya 33,7435. Ini perhitungan kasarnya seperti ini. Nah, supaya bisa naik pangkat
2 tahun lagi, maka setiap tahunnya kinerja harus mendapatkan predikat sangat baik berarti. Kenapa? Karena nilai kekurangan per tahunnya itu tinggi, 33,7. Ya kan? Berarti supaya naik pangkat dalam, karena targetnya kan 2 tahun ya, Bapak dan Ibu, 2 tahun. Maka setiap tahun kinerjanya harus mendapat predikat sangat baik. Coba kita lihat ke bawah. Nah, hitungannya begini. Jika hanya baik saja, tadi baik kan ada cukup, ada baik, ada sangat baik kan hasil dari perhitungan nilai kita di akhir di bulan Juni nanti itu. Jika hanya baik saja, maka pengalinya hanya 100%, ya kan? Masih ingat? Dikali 25 sama 15, sehingga hanya memperoleh 50 angka kredit dalam 2 tahun, gitu kan? Dalam 2 tahun 50. Jika sangat baik, nah pengalinya juga kan sudah berbeda. Jika sangat baik, maka pengalinya 150%, bukan lagi 100%. Sehingga 150 dikali 25 sama dengan 37,5 diperoleh angka kredit 75 dalam 2 tahun. Otomatis kan 375 dalam 2 tahun. Sedangkan Pak Hendawan hanya butuh berapa? Hanya butuh 67,487. Ini udah sangat aman dan cukup gitu kan. Nah, itu kenapa saya sampaikan ini ada untuk ini lebih mudah sebetulnya hitung-hitungannya sudah bisa mengukur, apalagi Bapak dan Ibu sekarang penilaian kinerja sekarang kan per triwulan bisa 1 per bulan, bisa 3 bulan per triwulan 1 atau triwulan 2, sehingga diakumulasikan pada akhir semester itu di bulan Juni dan Desember. Kalau Desember hitungannya nanti di Januari 2025. Ini sangat memudahkan sebetulnya, kira-kira kan seperti itu. Tapi lagi-lagi yang ahli sebetulnya ahli hitung-hitungan begini itu Pak Muhlis. Nah, insya Allah besok lah Pak Muhlis akan lebih nanti mungkin banyak dikupas di sana. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan pada malam hari ini, bagaimana Bapak dan Ibu tadi dari mulai apa namanya perhitungan dari mulai 0%, 25%, 75 sampai 100, dan penilaian kepala sekolah apakah itu mendapatkan predikat cukup baik atau sangat sangat baik, ujungnya akan berakhir di sini di bulan Juni ini. Berapa sih yang kita dapatkan dari semester 1 ini? Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya akan ada tambahan sedikit. Sebentar. Ada tambahan sedikit dan barangkali ini bisa menjadi hitung-hitungan kita ya, hitung-hitungan lebih memudahkan. Saya buka dulu sebentar. Malam ini kita akan berfokus pada mungkin diskusi atau barangkali dari yang kemarin masih ada kendala, boleh nanti. Izin minum dulu. Nah, ini saya screen dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ilustrasi penetapan predikat kerja itu yang di PMM tadi. Rating praktek kinerja kita di sini poin pengembangan kompetensinya ada kurang dari apa namanya? Kurang dari 32. Kurang dari 32 poin itu pada saat kita membuat RHK-nya 32 tetapi tidak terlaksana gitu kan. Tidak terlaksana sehingga tidak mencapai 32. Atau sama saja misalkan kita membuat RHK 32 poin, kemudian dilaksanakan 32 poin. Nah, di sini berarti penetapan predikat kerjanya baik. Ini bisa kebayang ya, Pak Wandi dari sini ya. Nah, faktor pengalinya sudah 100%. Sedangkan yang kurang dari 32 poin, ini kalau penetapan dari pengembangan kompeten ya, Bapak dan Ibu. Perhitungannya begitu.
Kemudian yang di atas 32 seperti tadi ada yang 40, ada yang 60, maka sangat baik. Ini ilustrasinya seperti ini, dikali 150% dari sisi pengembangan kompetensi sebetulnya seperti ini. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa terlihat dan kita sebetulnya sudah bisa mengukur sendiri gitu kan berapa sih apa sih kita dapatnya nanti nilainya dari kepala sekolah itu apakah cukup, apakah baik, apakah sangat baik. Tetapi Bapak dan Ibu lagi-lagi bahwa rating pengembangan kompetensi ini bukan faktor utama. Ini hanya sebagai pertimbangan kepala sekolah saja. Tetapi yang paling besar yang harus dinilai dan harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu itu adalah praktek kinerja. Gitu, Bapak dan Ibu. Ya, Bu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian di sini, nah, kepala sekolah bisa melihat contoh di persiapan. Ini persiapan itu pada saat kita membuat RHK, membuat persiapan bersama. Maka kepala sekolah menilai bagus misalnya. Bagus, bagus, bagus gitu kan. Kemudian pelaksanaan observasi. Nah, di sini kenapa di sini belum dilakukan? Karena guru belum melakukan, belum diobservasi. Maka tindak lanjutnya di sini dilaksanakan, belum dilaksanakan, atau dilaksanakan gitu. Upaya tindak lanjutnya seperti apa? Apakah sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Lalu kemudian refleksi tindak lanjutnya apakah sudah dilaksanakan atau belum dilaksanakan. Jika upaya tindak lanjut belum dilaksanakan, kemudian refleksi tindak lanjutnya juga belum dilaksanakan, maka rating kinerjanya di bawah ekspektasi. Kira-kira. Nah, ini kenapa saya gambarkan? Kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri, bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Kenapa saya memang belum, tindak refleksinya memang belum. Jadi ketika sampai bulan Juni semua serba belum, maka otomatis nilai yang kita dapat itu di bawah ekspektasi, ya kan? Nah, yang kedua, jika misalkan tindak lanjutnya belum dilaksanakan, kemudian upayanya dilaksanakan, refleksi tindak lanjutnya dilaksanakan, maka ini paling tidak di sini sesuai ekspektasi. Ya kan? Sudah bisa kelihatan sesuai ekspektasi. Kemudian yang ketiga, jika semua dilaksanakan, maka ini sesuai ekspektasi. Nah, ini apa namanya? Acuan bagi kepala sekolah dan tentu kita yang selaku guru yang diobservasi oleh kepala sekolah. Kemudian di kolom berikutnya dilakukan tapi belum efektif. Nah, penilaian kepala sekolah itu kan ada ini ya, dilakukan belum efektif dan dilakukan dan efektif. Kenapa sebagai patokan kepala sekolah dilakukan tapi belum efektif itu karena tindak lanjutnya sudah, kemudian upaya tindaknya belum, kemudian refleksinya belum, maka ini juga di bawah ekspektasi. Nah, ini sebagai gambaran saja, Bapak dan Ibu. Ini sebetulnya tidak ada sih oret-oretan seperti ini tidak ada. Cuman ini untuk memudahkan kepala sekolah dan kita tak pantau guru memantau diri kita, kepala sekolah memantau guru. Nah, ini kira-kira kan seperti ini. Baik, Bapak dan Ibu, 1 jam untuk apa materi ini saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan di akhir menunggu sampai menunggu nilai. Nanti mungkin lebih ke banyak diskusi dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan dan saya bisa jawab, insya Allah dijawab. Jika ada yang tidak bisa dijawab, insya Allah berkaitan dengan angka kredit terutama itu mungkin besok Pak Mulis yang lebih kompeten di bidang itu. Demikian Mbak Umi, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ke yang raise hand dulu. Ada Bunda Johra, silahkan. Pak Saiful boleh sambil minum dulu ya. Iya, Bunda ayo. Johra, halo, Ya, Bu Umi. silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
terkait dengan pengisian PMM, kinerja di PMM. Saya ada kendala sedikit terkait dengan guru yang ada di sekolah. Beliau adalah P3K yang baru masuk di sekolah. Sebelumnya beliau itu di sekolah swasta yang mana informasinya belum pernah melaksanakan atau melakukan atau mengisi RHK. Nah, sekarang ini masuk di data kami di sekolah, beliau masih garis merah. Jadi beliau itu belum melaksanakan RHK. Nah, tadi saya konfirmasi, saya ini kan, tapi belum bisa lanjut. Kira-kira apa solusi buat saya, buat kami, buat beliau untuk Ya. bisa lanjut di tingkat ke atasnya lagi, maksudnya pelaksanaan kinerjanya atau observasinya. Baik. Mohon pencerahan. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, Tersimak Pak pertanyaannya? tersimak, Oke, sangat tersimak. aman. Baik, aman. Baik, Bu Johra ya, Bu. Bu Johra. Ya, baik Bu Johra, mohon izin saya sampaikan. Si guru ini mulai P3-nya di bulan apa, Bu? Mulai ke sekolah Ibu? Mulai terhitung 1 April 2024 Pak. 1 April 2024. 4, ya. Kemarin berarti ya? Iya Pak. Ya. Jika masuk di April 2024, otomatis di PMM sekolah sekarang itu belum muncul. Iya Belum Pak. bisa, otomatis belum muncul. Kenapa? Karena mulai pengerjaan RHK itu kan Januari. Iya, iya. Itu Januari, kecuali kalau si guru tersebut masuknya di angkatan berapa ya, di bulan-bulan di tahun 2003 lah gitu masuk. Ya. Nah, itu pasti muncul, ya kan. Nah, bagaimana kalau tidak muncul di PMM di sekolah sekarang? Ya tentu otomatis tidak bisa melakukan apa-apa ya Bu, tidak bisa melakukan apa-apa karena itu sistem yang menggait seperti itu sistem. Nah, solusinya bagaimana? Tinggal lihat nanti di semester 2, Bu. Nah, di semester 2 itu saya Pak bukan memastikan harusnya muncul. Bahkan mungkin bulan sepertinya semester 2 itu sudah mulai muncul. Kenapa? Karena di semester 2 itu sudah termasuk data yang baru lagi. Itu data yang baru dalam arti pengerjaan RHK baru lah ya, RHK baru. Kalau sekarang otomatis tidak terbaca karena di karena di data Januari belum ada nama itu gitu. Belum ada nama itu. Nah, tapi Ibu antisipasinya jika seandainya guru tersebut di bulan Juli masih belum muncul. Nah, biasanya sih konsultasinya di dinas terdekat sekalipun dinas juga kalau udah urusan seperti ini tidak bisa masuk Bu, karena ini kan data dari pusat. Biasanya seperti itu, data dari pusat. Contoh kasus contoh kasus P3K yang masuk kalau di kami itu angkatan 4 yang di SK-kan 2023 di bulan Mei 2023 ya Bu ya, di bulan Mei 2003. Otomatis di bulan Juli 2023 itu dia sudah ada di sekolah baru Mei 2023. Tetapi pada saat pengerjaan RHK di Januari masih belum muncul. Itu sekitar 2 atau 3 minggu masih belum muncul. Nah, kemudian sekolah tersebut konsultasi dengan dinas pendidikan. Ini bagaimana? Nah, pihak dinas pun tidak bisa. Ini nggak bisa karena itu kan dari pusat. Tetapi kemudian tunggu saja. Akhirnya menjelang akhir Januari
di akhir itu kebetulan masih bisa kan ngisi RHK, nama-nama guru yang P3K yang di SK-kan di bulan Mei 2023 itu muncul. Nah, sekarang sudah biasa melakukan itu. Nah, ini pun sepertinya kasusnya sama hanya di tahun 2024 kan gitu, munculnya di April 2024. Oleh karena itu Iya. akan terhitungnya nanti di bulan Juli 2003. Nah, untuk memastikan bahwa guru ini nyaman, tenang, tidak ya pasti ya guru itu merasa apa ya, kalau bahasa kami itu pasti resah lah gitu ya, resah gini. Ditenangkan saja bahwa toh untuk P3 untuk bukan P3 saja, untuk ASN yang baru kita masih nol angka kreditnya, akan hilang satu semester, iya nggak apa-apa karena belum terhitung gitu kan. Oh iya iya. Nah, nggak masalah Bu, bisa saja si guru tersebut nanti ada misalkan karena semangat target pokoknya untuk mengejar kehilangan yang satu semester ini, bisa di tahun-tahun berikutnya seperti dalam kasus tadi, dalam 2 tahun saya harus, nah itu kan bisa. Tapi untuk sementara ini tidak punya tempat untuk menyimpan data itu karena namanya masih merah, belum terbaca. Merah itu belum, tapi muncul Iya. hanya merah ya Bu, belum, nggak bisa Iya, melakukan Pak. apa-apa, betul. Iya iya merah, Nah, Pak. betul. Jadi Ada gitu namanya aja. muncul tuh cuma merah. Merah Nggak betul, bisa dibuka. nggak bisa dibuka. Ini sama dengan guru yang sudah purna, guru yang sudah purna, tapi di situ masih muncul namanya kan. Ada Oh juga iya yang iya kayak iya. begitu. Tapi kayak semalam di sekolah mana gitu ada yang bercerita dari mulai 5 sekarang tinggal 1 yang masih muncul. Itu sistem akan mereload termasuk Oh, guru yang baru masuk nanti di reload terus. Siapa tahu besok tiba-tiba misalkan muncul kan. Nah, tetapi sekalipun besok muncul kan sudah tidak bisa mengisi RHK kan Bu, karena udah iya, Pak. lewat pengisiannya Iya. gitu. Oleh karena itu Observasinya Pak sudah lewat, Pak. sudah lewat itu. Oleh karena itu ditenangkan saja, udah tenang saja, bisa jadi ini maksudnya di semester 2. Itu aja sih Bu solusinya dari saya. Sementara karena saya juga tidak bisa memastikan. Demikian Bu Johra ya. Mudah-mudahan bisa inilah bisa masuk gitu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Baik, terima kasih sama-sama. Bunda Johra. Sekarang ke Bapak Gusnadi, silahkan. Pak. Ya, silakan Pak Gus. Terima kasih Bu Umi. Langsung saja Pak, Baik. yang saya tanyakan terkait rating nilai tadi, Iya. apakah guru penggerak itu otomatis sangat baik nilainya Pak? Itu yang pertama. Iya, Nah, yang kedua, kami ini kan kepala sekolah Pak. betul. Kepala sekolah ini ketika pengawas menilai kami nanti, nah bukti dukung apa yang kami siapkan Iya. di itu Pak? Iya. Itu aja Pak, makasih. Baik. Sudah Pak, makasih. Bentar. Baik, terima kasih. Bentar. Yang pertama, Bapak dan Ibu, di sekolah Bapak dan Ibu itu ada guru penggerak. Nah, pertanyaan Bapak ini bagus sekali. Ini banyak sekali kepala-kepala sekolah yang, aduh gimana nih, nggak enak nih guru penggerak ya kan gitu ya. Iya. Itu dialami Pak oleh siapapun. Kalau di sekolahnya itu ada guru penggerak, apakah guru penggerak itu otomatis nilainya sangat baik gitu kan? Guru penggerak maupun bukan guru penggerak punya hak yang sama. Ketika guru penggerak melakukan perencanaan dengan baik, observasi baik, tindak lanjutnya juga baik, kemudian refleksinya juga baik, Pak guru yang bersangkutan, guru penggerak yang bersangkutan berhak Bapak, misalkan Bapak berhak untuk memberikan nilai sangat baik ya. Itu satu Pak. Kemudian guru biasa yang bukan guru penggerak melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh guru penggerak. Maka Bapak mungkin tidak keberatan ketika guru ini diberikan nilai sangat baik. Karena semuanya kan juga terlaksana dengan baik. Terus perbedaannya di mana? Ini sama-sama. Memang tidak ada perbedaan, Pak. Gitu. Memang tidak ada perbedaan. Itu betul tidak ada perbedaan. Nah sekarang kita balik, Pak, kasusnya. Seorang guru penggerak kemudian membuat perencanaan sudah baik, ya kan? Sudah baik.
di RH-nya baik, kemudian diobservasi juga baik, tetapi tindak lanjutnya dari hasil observasi itu tidak melakukan, gitu kan? Tidak melakukan, gitu. Nah, refleksinya juga tidak melakukan, tidak ada gitu. Apakah Bapak tega memberi dia sangat baik? Kan enggak juga kan? Pasti Ya, cuman baik gitu atau cukup barangkali. Acuannya tadi ya Pak, acuannya tadi yang nilai-nilai itu tadi. Nah, oleh karena itu tidak ada, mohon maaf sekali, tidak ada keharusan bagi guru penggerak kepala sekolahnya memberikan nilai sangat baik jika guru yang bersangkutan tidak mengikuti komponen-komponen tadi yang harus dilakukan tadi, gitu. Oleh karena itu, di awal sangat jelas bahwa sertifikat apapun bentuknya yang dari PMM termasuk guru penggerak, semua sertifikat itu tidak bisa dijadikan patokan untuk penilaian kinerja guru. Kenapa? Karena itu hanya dipertimbangkan saja. Ini terbukti bahwa sekalipun seseorang itu guru penggerak yang memiliki sertifikat guru penggerak, ya kan? Ketika tidak melakukan kinerja dengan baik, maka tidak bisa diberikan nilai sangat-sangat baik. Nah, hanya beda. Yang membedakan itu guru penggerak punya kesempatan untuk menjadi kepala sekolah kan gitu. ya, Itu aja ya Pak. Nah itu cukup jelas ya Pak Gusnadi ya. ya, siapa? Jadi jangan terbebani lah gitu. Ya, Jangan terbebani. Bapak objektif saja bahwa ya real gitu mau karena begini Pak, ada kasus juga di beberapa daerah. Mohon izin sekali. Karena saya juga pernah mengalami lah jadi guru penggerak. Di guru penggerak tapi tidak menggerakkan gitu. Karena ada gitu. Mohon izin, maaf sekali. Saya introspeksi diri saya sendiri bahwa tidak melakukan, namanya guru penggerak kan harus melakukan pergerakan, ngajak teman-teman dan sebagainya, tapi tidak boro-boro untuk misalkan untuk peningkatan kualitas teman-teman di sekolahnya atau di sekolah lain, untuk kualitas dirinya juga tidak ada. Nah ini kan tidak bisa dijadikan aturan, dijadikan keharusan bahwa setiap guru penggerak nilainya sangat tidak. Mohon izin Pak Gusnadi, yang saya tahu itu seperti itu ya, ya, seperti ya, itu. siapa? Siapa? Oke. Dan yang kedua, Pak Gusnadi, apa sih yang di upload atau yang bukti dukung ya, bukti dukung yang harus diupload oleh kepala sekolah sehingga menjadi penilaian pengawas. Nah, tadi malam itu saya sudah membahas ada beberapa dokumen, memang tidak sebanyak guru ya, tidak sebanyak guru, tetapi dokumen-dokumen itu kalau enggak nanti di materi juga ada Pak, kalau mau ngedownload dokumen yang perlu di-upload oleh kepala itu di materi di apa ya namanya, di link yang sudah dibagikan itu di nomor 2 kalau nggak salah itu ada. Cuman secara garis besarnya begini, kalau kepala sekolah sebagai kepala sekolah yang diupload sebagai bukti dukungnya itu ya tentu tentang program-program sekolah seperti tadi visi misi dan sebagainya, kemudian laporan program sekolah RKT yang kayak gitu gitulah, itu program sekolah itu yang diupload Bapak sebagai kepala sekolah gitu kan. Tapi sebagai pribadi Bapak ya sama dengan guru yang lain gitu. Sama dengan guru yang lain pekerjaannya yang dilakukan. Cuman bedanya kan statusnya saja. Nah itu Pak cukup ya. Tapi untuk lebih jelasnya itu Bapak ada di nomor 2 di program kinerja kepala sekolah, di situ ada materi tentang program kinerja kepala sekolah dari mulai awal sampai akhir sama dengan guru. Apa yang diupload ada di situ Pak. Bisa Bapak download kalau Bapak belum download gitu ya. Itu mungkin nanti Bapak pelajari aja. Cukup jelas kepada situ. Siap, siap, Demikian Pak Gusnadi yang semoga siap, bisa Pak, ya. membantu. Baik, terima Makasih banyak, kasih. Pak. Sama-sama. Baik, Monggo. terima kasih Pak Gusnadi. Sekarang ke Bunda Sri Salamah. Ya, terima kasih Teh Umi. Selamat malam Pak Saiful. Selamat malam Bu Sri. Mohon izin untuk bertanya Baik, terkait kinerja melalui PMM ini kan baru ya Pak. betul. Kami guru
sama kepala sekolah di sekolah juga masih meraba-raba, jadi Betul. ngerjainnya tahap demi tahap. Jadi Ya, lewat pelatihan ini kayaknya banyak membantu kami insya sebagai Allah. guru sedikit banyaknya. Jadi bisa sumbang saran juga di sekolah. Cuma yang saya mau tanyakan Sekali itu Pak, Bu. melalui Ekin PMM ini, apakah sudah ada yang naik pangkat Pak? Mengingat Ya, kan mungkin ada yang punya tabungan apa kredit ya, sebelumnya. Tuh, ya, itu yang pertama. Nah, ya, yang kedua terkait dengan saya nih kan Pak integrasi saya lewat Simpakin. ya, Jadi awalnya kan kita disuruh ngisi tuh Pak waktu Desember itu dengan batas waktu yang ditentukan. ya, Sampai ngisi fakta integritas. Nah, ya, ketika fakta integritas kita isi kan sesuai dengan SK atau PAK yang ada. Seperti ya, saya jabatannya tuh masih guru madya. ya, Jadi saya tulisnya ya guru madya sesuai SK ya, saya. Padahal di Simpakin itu tertulis guru ahli madya. Nah, itu kan udah tertulis gak bisa dihapus. Katanya betul. nggak apa-apa sama aja. Oh ya udah nggak apa-apa Mm-mm, lanjut. mm-mm, Tapi di faktanya saya nulis sesuai SK guru madya. ya, Nah, seiring berjalan, keluar tuh tanda tangan elektroniknya. Saya mm, download, sudah ya, lengkap, benar gitu kan. mm, Nah, kemudian enggak lama disuruh ini menunggu lagi, menunggu TTE gitu. Nah, mungkin karena saya fakta integritasnya guru madya, katanya ya, ngusulin, ya itu juga lama, pakai berjenjang dari mulai dari saklak sampai dinas. ya, Nah, kemudian cek ya berkala. Saya cek berkala. Begitu saya mm, cek berkala, disimpakin malah amburadul. TTL saya salah, ditulis 00 Desember 0000. iya, iya, Terus TMT jabatan juga salah. Ya iya, udah saya diemin ya. Karena mungkin lagi proses kali, ya, saya pikir gitu. Barusan nih Pak, saya buka lagi. mm-mm, Sudah TTE. mm, Tapi karpet saya nggak ada, TTL saya salah. Tapi iya, jabatannya betul. iya, PMT jabatan salah. iya, Jadi gimana nih saya mau bikin PAK kalau integritasnya aja salah gitu. betul. Tapi kalau untuk poin kreditnya sama. Ya, Itu aja Pak yang mau saya baik. tanyakan. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sri. Kompleks sekali masalah Bu Sri. Aduh. Baik, Bu Sri, begini. Untuk yang pertama, apakah sudah ada yang naik pangkat? Saya tidak bisa menyatakan sudah ada atau belum, tetapi begini. Kasus yang nomor satu tadi, yang apakah sudah ada yang naik pangkat atau belum? Kalau menuju proses sudah ada. Menuju proses sudah ada. Dari mana dasarnya? Nah, kemarin di bulan Januari, maaf, ya Januari, ketika guru-guru yang memang sudah waktunya untuk naik golongan karena masuk ke 4 tahun misalkan gitu. Tetapi RHK di mana di PMM kan baru dibuat. RHK di PMM baru dibuat. Akhirnya pihak BKSDM memerintahkan untuk membuka kinerja BKN-nya itu menggunakan yang 2023. Ini contohnya seperti ini, Bu. Saya buka sedikit. Sebentar. Tidak muncul. Belum muncul, Pak. Iya, datanya mau Bentar ya, hilang, Bapak Mbak Ibu Umi. ya. Bentar, bentar. Oke, nggak ada Umi. Datanya. Mau buka apa, Pak? Terkendala? Ini Ekin yang Oh, ada di saya, yang kasusnya hampir sama dengan yang Bu Sri tadi.
Bentar. Mohon bersabar, silahkan Bapak dan Ibu minum dulu. Bentar. Oke. Oh, enggak ada ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, ada kendala nih. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini contoh saja bahwa ketika ketika pengajuan harus kenaikan golongan, begitu guru sudah lengkap, guru ini sudah lengkap mengisi RHK di PMM ya, sudah lengkap. Kalau di sini kan pakainya EKI. Tetapi pada saat buka e-kinerja, ini tidak muncul. Ya, yang Januari sampai Juni 2024 ini tidak muncul, Bu. Yang muncul adalah yang tahun 2023. Nah, tuh. Kemudian ada konsultasi dengan pihak BKSDM. Ini seperti apa harusnya dari yang dimuat di PMM itu, karena kan sudah terintegrasi katanya, harusnya muncul. Nah, ini tidak muncul di bulan sampai Februari belum muncul. Tetapi RHK sudah dibuat di PMM. Akhirnya solusinya Bapak dan Ibu, ketika ingin membuat SKP-nya, SKP secara manual. Nah, dasarnya di mana diambil? Dasarnya diambil dari RHK yang sudah dibuat di PMM. Copy paste. Akhirnya diajukan, diisi sesuai seperti ini, diisi, kemudian diajukan, dan sekarang lagi diproses untuk angka kredit. Nah, ini yang pertanyaan tadi, apakah ini sudah ada yang terbukti? Nah, ini sebetulnya sedang proses menuju ke arah sana, gitu kan. Yang kedua, Bu Sri, stop dulu. Yang kedua, mengapa data ini tadi kadang-kadang TTL-nya rubah, ini rubah. Sistem memang seperti itu, Bu. Artinya apa? Selama data kita sudah benar dari awal, dengan catatan tidak dirubah ya. Dengan catatan tidak dirubah. Sudah benar dari awal, sekalipun begitu muncul lain, datanya lain, acak-acakan, dan lain sebagainya, dibiarkan saja, Bu. Dibiarkan saja. Kenapa? Karena itu adalah proses, ya tadi itu, karena guru ini kan jutaan ya. Sementara servernya kan di Kemendikbudristek cuman itu. Sehingga ketika semua masuk di sana, bisa saja ada sistem itu nggak error lah katakan. Sehingga ada data-data yang memang yang telat masuk dan bahkan hilang gitu. Satu kasus contoh saya. NUPT ini contoh. Gara-gara itu kan jadi fatal. Maaf kalau ke sertifikasi jadi fatal kan gitu. Tidak keluar SKTP kan gitu. Nah, di sana dinyatakan bahwa NUPTK saya di Dapodik dengan NUPTK yang terdata di PMM itu berbeda. Padahal sejak kapan berbeda? Dari dulu sama gitu kan kasusnya. Nah, akhirnya setelah saya konsultasi dengan pihak dinas, dalam ini operator, biarkan saja Pak, nanti juga ini sendiri. Ini kan akhirnya tidak sampai 2 minggu, ya sekarang sudah kembali normal. Nah, oleh karena itu kasus Bu Sri juga sama. Ketika sekarang Ibu setelah ngisi fakta integritas sebelah ini, nggak masalah Bu. Suruh ngulang bisa saja, nanti juga suruh ngulang lagi gitu kan, nggak masalah. Karena ini masa peralihan yang tidak mudah, justru tidak mudah. Apalagi ini sistem peralihan secara cepat, dikejar dengan waktu, sehingga di sisi lain ada sistem yang memang bukan tidak siap, tetapi memang tingginya jalur ya, tingginya jalur, sehingga bisa saja terjadi. Ini Jadi yang Pak, dipakainya rata-rata. yang mana Pak? Kenapa? Jadinya dipakainya yang mana? Yang normal sekarang, yang Ibu kebaca sekarang apa? Itu yang dipakai. Itu yang sekarang terbaca oleh Ibu. Yang artinya yang benar ya, paknya, yang benar. Gitu. Enggak ada yang benar. Yang satu Kalau enggak ada jangan dipakai jabatan dulu.
Enggak kan harusnya Pak, saya kan memang yang lama ya. Jabatannya Heeh. itu sih harus dirubah kan Nah, sesuai SK. Kalau SK kan betul. bisa berubah. Heeh. Ya kan Tapi logikanya kan biarin ibu nggak aja. ngerubah kan, maksudnya nggak ngerubah jabatan kan? Saya waktu fakta integritas ya sesuai SK saya Iya, guru iya madya. betul, Tapi betul. kan yang guru ahli madya itu kan aturan baru. Heeh. Harusnya kan bagi orang baru yang naik pangkat Iya, baru ya, iya betul. jabatannya Heeh. baru gitu. Heeh. Tapi diharuskan mengikuti yang baru. Jadi waktu itu Iya, ada suruh sinkron apa gitu bagi yang heeh. masih lama jabatannya. Iya. Ya karena saya beda, jadi kita Mm, ngusulin surat berjenjang. mm, mm, Akhirnya jabatannya betul, yang lainnya mm. salah. Nah, pak Iya, pak integritas ini kan yang dipakai untuk mengusulkan berikutnya kan untuk betul. pak konversi ya Pak. Heeh, betul. Jadi saya bingung Gini, mau Bu. pakai yang mana ini. Ada dua. Udah saya Iya, download. sebetulnya dua. Memang tadi tidak ada sih istilah begini. Sebetulnya tidak ada istilah begini. Ini karena apa yang baru pakai yang baru gitu kan. Kalau yang lama pakai yang lama, sebetulnya tidak begitu. Pada akhirnya mah nanti juga akan sama, Bu. Ibu sebetulnya ngikut nih yang baru sebetulnya, Mas. Sekalipun Hmm. SK-nya di yang lama. Hanya gara-gara diganti itu sistem kan jadi aneh gitu. Pasti Iya. gitu kan. Terus ini Jadi Pak, aneh. Heeh. TMT jabatan juga jadi pengaruh kan? Betul, Kalau guru betul. madya itu kan TMT-nya sesuai pangkat 4B. Iya, Nah, kalau ahli madya kalimat dia. dia jabatannya berbarengan dengan 4A. Ya. Nah, jadi kalau kasus saya ini TMT-nya berapa Pak? Ka- Ngikutin golongan Gini, 4A atau gini. 4B? Di SK-nya kan 4 di SK-nya kan 4A ya, Bu ya. Tadi tuh 4B. 4B kan di SK. Ibu ikut di Heeh. SK terakhir kan ya itu. Iya. SK terakhir ya. Kan Ibu heeh. awalnya SK-nya 4B, terus Mm-mm. naik jabatan guru Heeh. madya. Ya, TMT-nya sesuai kan? Misalnya betul, 1 April 20. betul. Tapi kalau untuk yang jabatan baru, Hmm. menjabat jadi guru ahli madya, Ahli media. itu per 4A kan? Per Iya, iya. 4A, berbarengan dengan golongan 4A. Jadi 4B Betul. nggak naik lagi. 4C Heeh. nggak naik lagi. Sama-sama Oke, guru ahli madya. oke. Gitu kan, Ibu, Pak? Jadi ibu sudah ke BKSDM belum menyampaikan ini? Karena belum. Belum. nah, Katanya saran nggak boleh. Harus bikin surat berjenjang dari Satlak sampai ke dinas. Begitu saya lihat di My ASN, mm-mm, saya udah tertulis, oh eh, sudah terverifikasi usulannya. mm-mm, Nah, mm-mm, silakan peremajaan data ke BKD mm-mm, gitu mm-mm. Iya, bunyinya. iya memang Tapi saya belum ke BKD. memang kalau sudah menyangkut ini memang di luar kuasa guru ya, di luar kuasa Hmm. guru dan sekolah. Hmm. Memang solusinya itu karena urusan pak, urusan golongan, urusan segala macam itu kan ada di BKD ya, ada di Ya. BKD. Ketika misalkan pengajuan jenjangnya sudah ibu lakukan dan sekarang tinggal ibu menghubungi KD, ibu tinggal ke BKD aja. Karena gini, kalaupun kita ngisi seperti ini, ternyata BKD versinya lain misalkan kan, versinya Iya. lain gitu. Nah, Oh, jadi di sana langsung sebaiknya dibetulin ya, Pak? memang begitu Bu di BKD kalau udah Langsung urusan gitu. seperti ini, mah. Iya, biasanya seperti itu. Oh, Nah, langsung di tapi komputernya gitu. tahapannya tapi tahapannya kan Ibu sudah lakukan kan? Tahapannya Udah. yang Oh, disarankan. Iya, tinggal menghubungi pihak BKD kan? iya, Betul nggak? Ibu iya. tinggal ke BKD bahwa memberikan pernyataan bahwa kalau perlu dibawalah laptopnya gitu kan. Kalau perlu, biasa guru-guru Oh, kan suka gitu. Bapak, saya sudah melakukan apa yang dilakukan harus berjenjang, diisi dan jawabannya seperti ini. Kemudian saya sekarang mengharap BKD mohon solusi. Nah, biasanya seperti itu. oh gitu. Iya. Itu lebih aman daripada Kayak kita gitu. eh, ini apa bukan gitu khawatir kan gitu ya. Karena Iya. tadilah Bu, Oh, sistem ini aduh kacau dah kalau udah seperti oh ini. ya, baik Saran Pak. saya Ibu Terima kasih. segera tapi kan besok libur, ke Jumat Iya. libur, Senin Bu. Ibu Senin. niatin, insya Allah Senin Nah, datang. Biar segera selesai, sayang itu. Harus segera iya Pak. Jadi diselesaikan. saya nggak bisa Betul. proses lanjut kan ya buat Betul, nggak bisa iya, karena terputus. Jadi gini, sistem itu membaca kalau ibarat suku kata membaca suku kata yang salah gitu Bu.
Iya. Jadi dia tidak akan jalan gitu karena seharusnya sistem itu membaca A misalkan, tapi yang dibaca oleh sistem B, maka dia tidak akan lanjut. Yang bisa melakukan itu ya di PKD-nya kan gitu. Apalagi di situ sistemnya udah menyuruh kita harus ke PKD. Solusinya itu sih Bu, Iya, lebih Pak. lebih ya. Baik. Terima kasih, Mudah-mudahan Pak. dilancarkan lah insya Allah. Amin. Ya, Oke. terima kasih banyak Pak Oke, Saiful. sami-sami. Baik, Terima terima kasih, kasih Umi. Bunda Asri. Ya, sekarang Ya. Bunda Wiji silahkan. Ye, terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Saiful. Terima kasih Selamat atas kesempatan malam. yang diberikan. Begini Pak Saiful, saya tertarik dengan tampilan yang Pak Saiful share screen tadi yang terakhir. Simulasi ada perencanaan baik, kemudian observasi nilainya apa gitu. Sehingga muncul di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi dan di atas ekspektasi. Iya. Pertanyaan saya, apakah sistem di penilaian kinerja PMM itu seperti itu, Pak, penghitungannya? Kalau seperti itu, otomatis kan kita sebagai Enak ya? kepala sekolah, ketika menilai kan harus hati-hati, ngaten, supaya karena kan kita juga harus main dengan hati, ngaten ya Pak ya. Ketika Oh, kita betul. menilai guru, kemudian kan kita tidak mungkin tutup mata atau seperti apa, Betul. itulah istilahnya. Sehingga kita harus berhati-hati. Sekiranya yang Pak Iya. Saiful tampilkan itu adalah penghitungannya sistem, berarti kan kita bisa pakai, ngaten Pak. Terima Iya, iya. kasih Pak. Baik, terima kasih. Sebetulnya yang tadi di-share itu sebetulnya di PMM apa ya? Gimana ya bahasanya? Tidak mutlak seperti itu ya. Oh enggak. Tetapi itu coba dirangkai untuk memudahkan seorang kepala sekolah memberikan nilai. Nah, dasar penilaiannya untuk kepala sekolah terhadap guru itu tetap yang 3 poin itu plus 1 ya. 3 poin itu dari mulai kinerja, kemudian praktek dan sebagainya sampai ke apa tadi refleksi ditambah bukti dukung dan lain sebagainya sehingga keluar angka ini cukup baik maupun lebih baik kan gitu. Nah ini kemudian saya terjemahkan di dalam tulisan untuk memudahkan saja sebenarnya Bu, untuk memudahkan enak gitu ya cek ibaratnya gini, ini mah rahasia saya lah selaku kepala sekolah gitu ya Bu, checklist kan gitu. Nah penerjemahannya ke PMM hasil dari catatan ini, untuk memudahkan saja. Nah, jadi daripada misalkan gini, ketika ibu mengecek si A nih guru, ibu ngeliatin di PMM, aduh ini udah selesai belum? Akhirnya udahlah gitu. Tiba-tiba dicek di akhir, ternyata belum, kan nggak punya data gitu. Nah untuk memudahkan Bu Wiji ngecek gurunya, data itu tinggal tandain merah, tandain putih, tandain ini. Jadi ketika nanti di akhir ada perintah di akhir itu sebelum ibu klik nilai itu kan mau dicek dulu nggak katanya kan gitu. Klik cek sama udah kan tinggal lihat data ibu untuk memudahkan aja sih Bu kalau itu ya. Nah, yang kedua kalau bicara nurani betul Bu bahwa ini apa ya? Saya juga guru, saya juga mungkin pernah jadi kepala sekolah. Kepala sekolah itu ibarat ibu atau bapak ke anak. Ada penilaian-penilaian tertentu, ini mau sedikit agak melebar, ada penilaian-penilaian tertentu seorang orang tua terhadap anak, ya kan, terhadap anak, yang anaknya itu banyak. Anaknya itu banyak. Anak yang nomor 1, nggak rajin-rajin amat gitu. Nggak rajin-rajin amat itu dalam apa? Nggak pernah ngebersihin rumah, nggak pernah ini. Tapi patuh bener sama orang tua. Patuh dari ucapan, oh sopan banget gitu. Itu satu. Yang kedua, ada anak yang rajin bersihin rumah, bantu nyuci, bantu ini. Tapi kalau ngomong dengan orang tua nyongong gitu. Ibu memilih yang nomor pertama apa nomor 2? Ayo, sebagai kepala sekolah. Ini ilustrasinya. Dua-duanya baik kan, Bu? Ya. Dua-duanya baik. Harus di luar sistem. Nah, sudah di luar sistem. Itu ya ini rahasia Bapak Ibu bahwa ini ilustrasi aja bahwa bagaimanapun juga nurani kepala sekolah tetap. Tapi ada satu hal kenapa tidak boleh bawa perasaan dalam penilaian itu.
ketika ada guru yang mendatangkan kebencian kepada kepala sekolah sehingga itu yang muncul di sini. Nah, itu bahaya, nggak boleh. Iya, betul. Gurunya rajin, Subjektivitasnya RH-nya harus tidak. bagus, ya kan? Iya. Iya. Kinerjanya bagus, tindak lanjutnya bagus, kemudian apa namanya refleksinya bagus, dokumen pendukungnya lengkap, otomatis diberikan nilai sangat baik, toh Bu, sangat baik. Iya. Tetapi kebetulan kepala sekolah ini pernah nyenggol ibu di jalan, Iya. sampai inget gitu. Akhirnya, ini kan nggak boleh Bu, karena Betul. penilaiannya di luar itu. Nah, kira-kira seperti itulah ya, kira-kira seperti Iya. itu. Iya. Gitu Bu Wiji, mudah-mudahan Iya. bisa membantu. Ibu ini sangat baik gitu kan, jadi kepada gurunya sangat ini. Sekali lagi Mungkin kalau yang tadi saya gambarkan di screenshot di share screen yang terakhir itu hanya untuk memudahkan Ibu saja sebagai kepala sekolah mengecek guru satu-satu itu kan aduh luar biasa, tapi punya patokan di kertas sendiri rahasia. Ini tinggal checklist gitu kan bisa, atau diklik. iya, Begitu betul. Bu Wiji, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Demikian. Oke. Iya, terima kasih Pak Saiful. Oke, Baik, sami-sami. terima kasih Bunda Wiji. Sekarang Bunda Fida, silahkan. Nanti habis ini Jay, baru ke chat ya. Jay, terima kasih Pak Saiful Oke, Bu. atas kesempatannya. Terima kasih Teumi. Yang mau saya tanyakan gini Bapak. Iya. Kebetulan kan saya dimintai tolong oleh kepala sekolah Baik. untuk membantu pengisian di penilaian di PMM, kan gitu. Iya. Sudah Sudah saya sudah dilakukan. mengisi di praktek kinerja, sudah sampai selesai juga, dan teman-teman alhamdulillah sekarang sudah sampai 100% ya. Alhamdulillah. Cuma yang jadi pertanyaan saya dari kemarin tuh ini Bapak, saya atau teman-teman yang lain tuh bisa tahu nilai kita itu berapa, artinya kita di atas ekspektasi, kita di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, itu dilihatnya di mana aja? Niko, kan kalau saya perhatikan ketika saya masuk di akunnya kepala sekolah, itu kan ada beberapa nama guru, terus nanti saya menilai masuk nilai, terus praktik kinerja, ngecek satu-satu, ngoten, itu kan sudah selesai gitu. Terus perilaku kerja, itu kan ada banyak nih, ada 7. Nah, itu untuk tahu, kan tadi kalau ada rating praktik kinerja itu di atas ekspektasi, Betul. dicontohkan tadi, terus poin pengembangan itu ada 36 poin, rating perilaku kerja sesuai ekspektasi, penetapan predikat kinerja baik, maka nanti angka kreditnya 37,5, kan begitu yang Bapak sampaikan. Lah itu di saya mana? bisa tahunya di mana gitu. Bagus. Baik, Dari kemarin sempat bingung, ini nanti takutnya saya itu salah ngisi di Bapak. Iya. Ini dimintai tolong sama kepala sekolah, tapi malah nanti teman-teman yang kemarin nilainya sudah di atas ekspektasi, ternyata malah turun nilainya, malah di bawah ekspektasi. Padahal teman mau naik pangkat semisal ngoten Bapak. Nah itu, pripun Bapak? Oke, nuhun. Bu Fida selaku kepala sekolah admin. Kepala sekolah. Baik. Ini sebetulnya endingnya kan ini yang kita tunggu ya di bulan Juni ini. Endingnya ini. Termasuk Bu Fida selaku admin kepala sekolah. Padahal Bu Fida sudah memberikan penilaian kan Bu? Sudah ya? Ampun, sudah. Sudah memberikan penilaian. Terus guru-guru ini taunya di mana gitu kan? Gitu. Nah, begini. Itu sekarang di bulan Mei sampai Juni ini sedang pengolahan sistem. Ketika kepala sekolah sudah memberikan nilai, tadi apakah nilainya baik, cukup baik atau sangat baik, ya kan di atas ekspektasi atau ekspektasi, Ibu sudah klik, sudah masukkan, nah tinggal menunggu. Karena itu sistem yang sedang dikolaborasikan dari PMM ke Ekin. Nah, melihatnya di mana? Di e-kinerja nanti. Gitu. Kapan itu? Bulan Juni. Bulan Juni akan keluar. Selama
kita sudah menginput penilaian gitu kan, sudah menginput penilaian. Jadi ketika ditanya oleh guru, apakah sudah keluar atau belum, jawabannya cuma itu, ditunggu saja. Contohnya ini Bu. Nah, sebentar saya ini lagi. Sebentar. Saya share screen. Nah, ini kebanyakan yang ngebuka baunya. Jadi agak bingung yang mana gitu. Oke. Nah, nampak ya? Jadi sama dengan yang tahun sebelumnya, nantinya itu seperti ini, Bu. Ya, sesuai, baik, kemudian hasilnya baik. Seperti ini. Ini otomatis nanti muncul di Ekin, Bu. Muncul. Kapan munculnya? Juni gitu. Tinggal nunggu aja. Selama sekali lagi ya, selama proses tahapan proses dari Januari awal sampai sekarang itu kepala sekolah, guru dan kepala sekolah sudah melakukannya sampai ke penilaian lah gitu. Sampai ke penilaian. Nah, ini seperti ini munculnya, Bu. Jadi ini baik kebetulan nih. Final udah ada tulisan final gitu kan. Sudah. Ini yang didapat gitu. Nah, untuk perhitungannya baik itu berapa sih? Nah, itu kan di BKSDM gitu kan. Kalaupun tadi kita hitung-hitungan, sekarang kan lebih mudah ya, udah diserahkan saja. Kalaupun kita hitung-hitungan itu sebagai pemahaman saja, 37 sekian sekian hitung-hitungan saja. Sebetulnya kan seperti itu. Tapi endingnya yang dibutuhkan oleh BKSDM itu, BKD itu ini, nilai ini. Nah, jika misalkan perasaan enggak ini, nah di sini ada ajukan keberatan kan? Di sini udah disiapkan ada ajukan keberatan. Nah, cuman diberikan waktu tertentu ya, biasanya seperti itu. Ini yang mengacu ke tahun-tahun sebelumnya. Karena semua bermuara pengerjaan kinerja kita selaku guru itu di PMM, tetapi sudah langsung terbaca oleh Ekin gitu, oleh Ekin PKN. Nah, tetap muaranya di sini nantinya, Bu. Muaranya di sini yang diterima oleh BKSDM itu ini, tapi ini yang diambil dari apa? Dari PMM yang telah kita buat gitu. Selama di PMM-nya itu baik, benar, pengisiannya tidak salah sampai ke akhir, maka otomatis terkirim ke Ekinnya. Tinggal kita lihat di Ekinnya. Oh, udah muncul gitu. Itu kira-kira, Bu. Nah, mudah-mudahan sih bisa membantu. Jadi kalau ada guru yang bertanya, saya lihatnya di mana? Jawabannya tunggu saja. Pasti muncul, Bu. Pasti muncul. Itu berarti nanti ketika bulan Juni kan finish nih. Itu tidak ada perubahan lagi, Pak J? Tidak ada perubahan. Kalaupun ada misalkan ada kesalahan, ini salah kan ada waktu, bukan protes tadi itu kalimatnya apa ya? Kalimatnya ada ajukan keberatan kan? Ada ajukan keberatan. Misalkan karena ada ini enggak serius, tapi ada batas waktu itu. Saya lupa berapa lama itu. Ada berapa lama. Tapi kalau sudah lewat dari masa ajukan itu sudah lewat waktunya, sudah tidak bisa, berarti guru tersebut sudah menerima gitu nilai itu. Misalkan, oh ini kan saya, misalkan harusnya ini sangat baik, kok ini baik gitu kan. Nah dicek, nah di mana nih kelirunya? Jangan-jangan, mohon maaf, jangan-jangan kepala sekolah salah padahal sebetulnya guru mengupload misalkan ya, mengupload bukti dukung misalkan. Kepala sekolah tidak melihat atau tidak mengecek bukti dukungnya, akhirnya menjadi kurang kan nilainya.
Nah, itu guru berhak untuk melihat itu. Tapi kan prosesnya jadi panjang lagi gitu. Dikembalikan lagi ke sekolah gitu, ke sistem kira-kira. Tapi nggak masalah karena ini kan untuk masa ibarat apa ya, untuk jangka panjang, untuk kedepannya seperti itu. Begitu kira-kira Bu Vida. Bu Vida juga jangan stres mikirin itu ya, kasihan udah. Bu Vida tugasnya kan jadi 2 sekarang. Inje. Iya, harus Ini mengerjakan. Bapak, mungkin tadi kan disampaikan sama Bapak bahwasanya penilaian perilaku kerja, ya, penilaian perilaku kerja itu kan bisa dibantu dengan penilaian kinerja, bisa dibantu dengan penilaian perilaku kerja. Jika penilaian perilaku kerjanya itu di atas ekspektasi, maka nanti akan naik kan ngaten nilainya. Nah, di perilaku kerja itu kan kita ada perilaku kerja itu kan ada 7 nggih. Mulai dari berorientasi pelayanan sampai di kolaboratif. Lah, saya ngambil satu aspek saja nggih, di berorientasi pelayanan. Itu perwujudan kan ada yang mulai dari tidak, terus ada sampai menunjukkan aksi nyata, kan ngoten. Terus dampaknya itu mulai dari terlihat upaya sampai berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Lah, pertanyaan saya ngeten Bapak, kalau saya kan ada catatan dari kepala sekolah, ini Bu kasih di atas ekspektasi gitu. Ini sesuai dengan ekspektasi kan ngoten. Cuma kan saya nggak tahu Pak, di sini kan nggak ada tulisan di atas ekspektasi, tapi adanya perwujudan sama dampak kan ngoten. Nah itu saya harus milih yang mana Pak? Itu kan nanti otomatis Bu. Munculnya itu otomatis. Nah, tadi perwujudan dengan apa namanya? Dampak gitu kan. Yang diharapkan perwujudan itu kan baru melakukan. Baru melakukan. Nah, berdampak tidak gitu. Ya kan? Yang tahu oleh kepala sekolah tuh ngeten loh Bapak. Kalau di SKP kita yang di Jawa Timur pakai e-master itu kan dulu langsung deh penilaian di atas ekspektasi, sesuai ekspektasi, di bawah ekspektasi kan langsung ngoten. Nah, yang sekarang itu dari 7 aspek itu semuanya ada pilihannya ngoten dari perwujudan sama dampaknya kan ngoten. Dampak. Sedangkan catatan kepala sekolah, Bu si A ini kasih di atas ekspektasi ya, no. Yang B ini sesuai ekspektasi ngoten Pak. Lah ini kan di PMM kan nggak muncul niki Pak. Nggak ada niku. Lah itu adakah panduan ngoten Bapak? Oh kalau milih ini sama ini nanti bakal jadinya sesuai ekspektasi. Kalau milih ini dengan ini bakalan di atas ekspektasi. Ada nggak Pak ngoten niku? Di folder nomor 2 di materi Bu, di folder nomor 2 itu ada panduan pengisian nilai kepala sekolah untuk guru. Ada, tinggal di download aja, ada di panduan. Nah, sebetulnya itu kan sistem yang kalau di apa ya namanya di 7 komponen yang dinilai itu ya, 7 komponen itu. Di perilaku lah katakan, perilaku bekerja. Nah, kalau asumsi saya antara perwujudan dan dampak, jadi gini, ketika guru melakukan yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, ya kan, bukan memberikan rekomendasi. Nah, dilihat apakah guru itu melakukan tidak, kan gitu, ya kan, melakukan tidak. Yang tahu kan kepala sekolah nih. Oh ternyata melakukan. Nah setelah melakukan itu namanya perwujudan gitu Bu. Itu. Nah setelah melakukan berdampak tidak gitu. Berdampak tidak. Nah kalau tidak berdampak berarti hanya apa? Hanya melakukan saja. Berarti di situ sesuai ekspektasi. Hasilnya nanti gitu, otomatis gitu kan. Ketika Ibu memilih di situ nyari-nyari apa tadi ekspektasi ya nggak ada itu kan nggak ada yang muncul ya itu enggak ada 3 pilihan di sana itu di mana ada bulat itu ya bulat itu ada 3 pilihan. Nah, berdasarkan dari yang direkomendasikan oleh kepala sekolah apa yang dilakukan oleh guru itu
Kan tinggal dipilih dari 3 itu. Nah, bukan 2, malah ada 3 kalau nggak salah, bukan 2. Nah, itu untuk lengkapnya Ibu bisa Ibu lihat di link materi yang sudah dibagikan di folder nomor 2 tentang petunjuk penilaian kepala sekolah masuk di ranah perilaku kerja. Masuk di ranahnya, buka aja langsung di perilaku kerja itu nomor 4 saya lupa. Di sana Ibu ada bisa melihat itu sudah jelas gitu. Kira-kira seperti itu, Bu Vida. Tenang aja. Takut salah, Pak. Enggak, kalaupun salah ada nanti hasilnya, ada yang salah, ada guru kan ada diberikan kolom diberikan kolom atau waktu yang namanya ajukan keberatan, itu ada muncul nanti gitu di sana. Nah, ini kan gitu. Secara batiniah lah ngobrol gitu. Makasih. Sami-sami Bu Vida. Mbak Umi tidur, Mbak Umi. Baik, Bapak dan Ibu, ini Mbak Uminya kemana ini? Ternyata mic saya dimatiin sebentar. Oh, kirain. Dari tadi ada. Nah, sekarang kita ke chat ya, Pak. Baik. Sebentar, sebentar. Dari Bunda Ortodina. Yang saya tanyakan di akuntabilitas untuk RHK tambahan yang diupload apa saja ya Pak? Apakah hanya SK? Misalnya tambahan wali kelas, jadi yang diupload SK atau ikut program serta laporan wali kelas, karena di sekolah kami hanya SK saja Pak. Kayaknya waktu pertemuan pertama yang tadi Pak Saiful cerita ya, kalau di sekolah Bapak cukup SK gitu kan? Tapi takut salah. Silakan Bapak. Ya, begini. Kan ketika ya kalau kami sih di sini selalu kolaborasi sih. Jadi sebelum mengupload bukti dukung di dokumen itu, mohon maaf, biasa ngobrol dulu, biasa dibicarakan di forum, apakah itu briefing pagi atau briefing sore. Ketika itu, karena kepala sekolah kan tahu sebetulnya kan kondisi wali kelas itu tahu. Ibu, bagaimana kalau hanya SK saja? Ya wes, nggak apa-apa kan, bisa kan kayak gitu. Itu pembuktian. Tetapi Bapak dan Ibu, sebetulnya yang lebih bisa dipertanggungjawabkan itu selain kalau SK jelas nomor 1. Jelas. Bagaimana membuktikan bahwa seorang guru punya tugas tambahan sebagai wali kelas kalau tidak menunjukkan SK ya. SK nomor 1. Kalaupun ada mau mengupload bukti dukung dalam bentuk dokumen program wali kelas, itu lebih bagus. Lebih bagus. Tapi lagi-lagi kenapa sih di saya cuma menggunakan SK? Ya itu tadi gitu. Ibu cukup dengan SK saya, cukup gitu, udah, itu ibaratnya begitu. Karena yang menerima dan yang tidak menerima dokumen bukti dukung itu kan bukan sistem, bukan, tapi kepala sekolah yang mengiyakan atau yang mentidakkan gitu kan. Saya tidak ngajari cukup dengan enggak. Ini fleksibel lah, tergantung di sekolah masing-masing. Tapi kalau bicara idealisme, bicara kebagusan, betul bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas tambahan ya tentu kerja, ya kan. Nah, kerja ini tentu ada dasarnya. Dasarnya apa? Program kerja. Itu lebih bagus selain SK. Nah, apakah cukup dengan bukti program kerja aja tanpa SK? Sepertinya justru SK harus disertakan. Kenapa? Karena yang membuat dasar seseorang melakukan program kerja karena ada SK tadi. Gitu kira-kira Pak Umi. Sebaiknya lengkap, silakan. Gitu ya. Iya, pokoknya ngobrol di warung kopi, semua terselesaikan dengan baik. Selesai. Gitu. Selesai. Gitu. Pas itu kepala sekolahnya nggak suka kopi. Waduh. Ya, dari yang Bunda, lain lah. dari Bunda Rahma, setelah praktek kinerja yang kita setelah praktek kinerja kita yang di PMM sudah terintegrasi dengan kinerja BKN, siapakah yang memberi penilaian? Status di kinerja sudah draft. Bagaimana cara kita agar statusnya berubah menjadi persetujuan? Ya. Yang memberikan penilaian itu sistem yang di PMM atas dasar rekomendasi kepala sekolah. Sekali lagi saya ulangi, yang memberikan penilaian itu
adalah sistem di PMM atas rekomendasi kepala sekolah. Tadi kepala sekolah sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi. Lalu kemudian setelah dari PMM itu akan terbaca, terintegrasi oleh e-kinerja, ya kan? Oleh e-kinerja. Nah, tadi kok kenapa draft? Nah, Ibu mungkin belum mengajukan gitu kan? Ini yang kalau yang tahun 2023 ini mungkin belum diajukan, tapi kalau sudah diajukan itu eh, tidak ada tulisan draft gitu kan, tidak ada tulisan draft. Nah itu kira-kira. Jadi kalau pertanyaannya tadi siapa yang menilai itu dari sistem yang atas rekomendasi kos sekolah. Jadi kinerja itu yang ada di BKN itu limpahan atau datanya itu memang data dari mana? Dari apa PMM gitu, Mbak Umi. Gitu ya. Harusnya tidak ada tulisan draft itu kalau udah diajukan. Gitu, demikian. Siap. Baik, Bapak Ibu, adakah yang masih mau bertanya lagi? Di kolom chat sudah nggak ada, raise hand sudah nggak ada. Adakah yang masih mau bertanya lagi? Kalau tidak, kita cukupkan dulu. Oke. Besok kita mau kinerja yang tahun 2024 ya oleh Pak Muklis ya, Pak Saiful ya. Iya. Sekaligus perhitungan angka kredit besok itu Oh, lebih oke. detail itu. Ya, Kira-kira siap. seperti itu. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Pak Saiful, diskon 9 menit. Silahkan closing statement-nya. Nggak bau mie aja closing statement. Ini nanti kalau saya mah kacau balau. Baik, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat senang sekali bisa kembali hadir di tengah Bapak dan Ibu. Oh, bentar Pak, di Zoom di YouTube ada pertanyaan dari Bunda Mutimah. Pak, sebentar ya Bapak Ibu ya. Jika kami pelatihan di PMM, apakah harus diperbaiki aksi nyata apabila sampai bulan Juni belum divalidasi? Bagaimana solusinya? Bagaimana? Jika kami yang pelatihan di PMM, tetapi harus perbaiki aksi nyata apabila sampai bulan Juni belum divalidasi, gimana solusinya? Ini banyak kasus nih. Karena pada saat ngambil rekomendasi pembelajaran itu memang ada dua pilihan kan. Ada melalui PMM, ada melalui selain PMM itu yang sebelah kan apa istilahnya namanya, belajar mandiri luar lah ibaratnya gitu. Nah, kebanyakan guru-guru itu mengambil yang di PMM, sedangkan di PMM itu diperlukan aksi nyata supaya keluar sertifikat. Dan ini tahu sendiri prosesnya cukup lama kan Bapak dan Ibu. Beda halnya dengan kita mengambil pembelajaran yang di luar PMM. Misalkan ikut webinar, belajar ini, belajar itu, kemudian dapatlah sertifikat. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, solusinya seperti apa? Jelas tidak. Kalau harus melakukan perbaikan saja nggak apa-apa. Itu kan buat sertifikat nanti ke depan, gitu kan buat nanti sertifikat ke depan. Terus bagaimana ini nantinya untuk nggak masalah Bu, karena itu kan sifatnya hanya pendukung, nggak masalah. Dan apakah ini akan menjadi nilainya berubah ke sana? Yang tergantung kepala sekolahnya, gitu kan. Dan kepala sekolah semua tahu bahwa aksi nyata di PMM itu sangat lama banget, sangat lama. Jadi kalau misalkan menunggu ini itu bulan Juli belum tentu keluar, Nah ini kembali ke apa namanya ini kepala sekolah lah, gitu kepala sekolah. Ini kok sedang melakukan tapi memang belum bisa keluar, nggak masalah sih itu. Gitu. Apakah ini akan mengurangi nilai? Kembali lagi tergantung kepada sekolah. Dan ini hanya bukti dukung. Yang paling penting itu sebetulnya kan tadi dari kinerja dan perilaku. Gitu, Mbak Umi. Terima kasih. Kuncinya dibawa ke warung kopi saja. Iya, tidak. Baik, Pak, kita closing statement. Baik, Bapak dan Ibu. Mengulangi kebahagiaan yang saya sampaikan. Jangan suka pura-pura bahagia. Tenang.
Bapak dan Ibu, guru dan juga para kepala sekolah hebat se-Indonesia yang hadir pada malam hari ini dari barat ke timur, alhamdulillah saya bisa mendampingi bersama-sama belajar dengan Bapak dan Ibu. Pertama, mohon izinkan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang jangan dijadikan barometer sebagai sesuatu yang paling benar, tidak. Kita sama-sama banyak sumber, banyak referensi, dan banyak cara untuk mengungkapkan dan berbagi informasi. Sehingga tidak ada satu kebenaran yang mutlak dalam hal pengelolaan pemahaman tentang PMM dan kinerja. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang baru di Indonesia, di kita, apalagi bagi guru, sesuatu yang memang membuat kadang-kadang kita gamang, tetapi insya Allah ini menjadi sesuatu yang dapat membahagiakan kita di akhir kemudian. Yang kedua, Bapak dan Ibu, mohon maaf juga ketika apabila selama saya mendampingi Bapak dan Ibu, ada tutur kata, perilaku, kemudian senyum saya, cengengesan saya menyinggung perasaan Bapak dan Ibu. Sekali lagi mohon dimaafkan, inilah saya yang memang selalu bahagia, kata Mbak Umi. Tapi tidak dipaksakan, saya selalu bahagia, apalagi menghadapi anak-anak yang susah belajar, bahagia banget. Kenapa? Karena menguji kesabaran saya, kira-kira kan seperti itu. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, jangan lupa tidak ada kata akhir untuk selalu belajar dan belajar sesuai agama Islam. Agama Islam selalu mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini adalah bahasa filsafat agama yang bisa kita adopsi sebagai penyemangat hidup. Karena kita selalu belajar dan pembelajar. Kita selalu mengajar dan belajar. Sehingga untuk meningkatkan kompetensi itu, selain kita memberikan keilmuan, juga harus selalu haus untuk mencari keilmuan dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Tidak ada batas usia, muda, tua, dan lain sebagainya. Sama-sama kita meningkatkan kompetensi. Tidak ada kecerdasan yang diraih dengan jalan pintas. Terima kasih. Super sekali. Baik, terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bapak Ibu semua di malam ini malam Kamis, besok libur, masih semangat untuk belajar. Mohon maaf jika dalam memandu acara ada kesalahan, kita istirahat. Bapak Ibu, terima kasih Pak Saiful, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-Ibu.